Shalom, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri bernama Cinta Miriam Cinti, NIM saya 2401010229, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Ririn Putri Marbun, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1, Grup A. NIM saya 2401010134. Perkenalkan, nama saya Kasih Rizal, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM saya 2401. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan kitab perjanjian lama, yaitu kitab Ayub. Ayub adalah salah satu buku dalam perjanjian lama yang terutama berfokus pada tema penderitaan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Berikut ini adalah ringkasan cerita pembahasan dari kitab Ayub. Cerita dalam kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang salah satu orang saleh, kaya, dan dihormati, memiliki keluarga yang harmonis dan harta benda yang melimpah. Tuhan menantang kesalahan Ayub. Iblis berpendapat bahwa Ayub hanya setia karena berkata yang dia terima dari Tuhan. Tuhan kemudian mengizinkan iblis tersebut untuk mencoba Ayub. Ayub kehilangan semua harta kekayaannya, anaknya tewas, dan Ayub menderita penyakit kulit yang parah. Meskipun mengalami penderitaan yang mendalam, Ayub tidak mengutuk Tuhan. 3 sahabatnya, Elisa, Bildad, dan Zofara, datang untuk menghiburnya. Namun, dalam dialog panjang, mereka menuduh bahwa penderitaan Ayub pasti disebabkan oleh dosa tersembunyi. Ayub menolak tuduhan Tuhan, menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan mempertanyakan mengapa Tuhan memberikan orang-orang yang benar menderita. Seseorang tokoh Elihu muncul dan menyarankan perspektif baru bahwa penderitaan bisa jadi sebagai didikan atau pembelajaran dari Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan berbicara kepada Ayub. Dari badai menunjukkan kemahakuasaannya dan misteri penciptaannya, Ayub menyadari keterbatasan manusia. Ayub menyadari dan menyesal atas keraguan dan keluhannya. Kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberkati kekayaannya, memberikan kesehatan dan keluarganya yang baru, penghargaan atas keteguhannya. Bahasan utama dari kitab Yakub yaitu penderitaan dan tidak keadilan ilahi. Kitab Ayub menantang pandangan tradisional tentang Ayub antara dosa dan penderitaan. Ayub digambarkan sebagai orang yang saleh, namun ia tetap menderita. Hal ini merupakan akibat langsung dari dosa dan kita sering tidak dapat memahami alasan di balik penderitaan. Yang kedua, kesetiaan dan keteguhan iman. Kesetiaan Ayub kepada Tuhan, meski dalam penderitaan ekstrem, adalah inti dari kitab ini. Ayub mempertahankan imannya bahkan ketika segala sesuatu yang dimiliki Ayub akan hancur. Yang ketiga, keterbatasan manusia. Tuhan menyoroti keterbatasan pemahaman manusia atas penciptaan atau rencana ini. Manusia tidak selalu bisa memahami kehendak Tuhan atau alasan dibalik penderitaan yang diizinkan Tuhan kepada manusia. Yang keempat, pertanyaan tentang keadilan. Kitab Ayub juga mengangkat pertanyaan tentang keadilan Tuhan dan sifat kebijaksanaan ilahi seringkali tersembunyi dalam atau tidak dapat dipahami dari perspektif manusia. Kitab Ayub menjadi refleksi mendalam iman, kesetiaan, dan misteri penderitaan. Diakui sebagai salah satu kisah paling mendalam dari sastra kuno tentang pergumulan manusia dengan penderitaan dan keadilan ilahi. Berikut beberapa ayat Alkitab Ayub
yang mendukung utama-utama tentang penderitaan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. 1. Kesalahan Ayub dan kesetiaan Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 1, seorang laki-laki di tanah Uz bernama kandungan ibuku dengan terlanjang juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, tantangan penderitaan dan ujian iman. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian kitab Mazmur. Tahun penulisan. Kitab Mazmur ditulis dalam rentang waktu yang panjang, sekitar abad ke-11 hingga ke-5 sebelum Masehi. Kitab ini adalah kumpulan nyanyian dan doa yang telah dikumpulkan dan disusun dalam periode yang berbeda-beda sepanjang sejarah Israel. Penulis kitab. Mayoritas Mazmur ditulis oleh Raja Daud, tetapi ada juga penulis lainnya seperti Asaf, anak-anak Korah, Salomo, dan beberapa penulis anonim. Tema kitab. Tema utama dari Mazmur meliputi pujian dan penyembahan kepada Tuhan, pengakuan dosa, permohonan pertolongan, pengucapan syukur, dan meditasi tentang hukum dan kebaikan Tuhan. Latar belakang. Mazmur ditulis dalam konteks kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan peperangan, penindasan, pengasingan, serta kebangkitan kembali. Ini mencerminkan berbagai situasi yang dihadapi oleh umat Israel serta hubungan mereka dengan Tuhan. Tujuan kitab. Kitab Mazmur dimaksudkan sebagai pedoman untuk doa dan pujian umat Allah. Mazmur digunakan dalam peribadatan di bait suci serta untuk memperkuat iman dan ketergantungan umat kepada Tuhan. Pembagian susunan kitab. Kitab Mazmur tersusun dari 150 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian atau buku, yang masing-masing mengakhiri bagian dengan doksilogi. Pembagian ini adalah Mazmur yang pertama, Mazmur 1 sampai 41. Buku ini sebagian besar berisi mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud, fokusnya pada hubungan pribadi seseorang baik dengan Tuhan, termasuk pergumulan, permohonan perlindungan, dan penyesalan atas dosa. Yang kedua, Mazmur 42 sampai 72. Buku ini mencakup mazmur yang ditulis oleh Daud dan anak-anak Korah. Ada pula satu mazmur oleh Salomo atau Mazmur 72. Dalam buku ini banyak ungkapan tentang pergumulan kolektif dan doa untuk pemulihan bangsa. Yang ketiga, Mazmur 73 sampai 89. Buku ini berisi mazmur-mazmur dari Asaf dan anak-anak Korah, serta beberapa mazmur anonim. Buku ketiga sering disebut sebagai bagian yang lebih gelap karena banyak mengangkat penderitaan dan tantangan yang dihadapi Israel. Yang keempat, Mazmur 90 sampai 106. Buku yang keempat dimulai dengan Mazmur-Mazmur atau Mazmur 90 dan mencakup mazmur yang banyak berfokus pada kesabaran dan keabadian Tuhan. Ini adalah refleksi atas keagungan Tuhan di tengah ketidakkekalan manusia. Yang kelima, Mazmur 107 sampai 150. Buku ini terakhir ini mencakup berbagai mazmur pujian, nyanyian kemenangan, dan mazmur Hallel atau pujian yang biasa digunakan dalam hari-hari raya Yahudi. Mazmur terakhir atau Mazmur pasal 150 adalah mazmur pujian universal kepada Tuhan. Pembagian 5 buku dalam kitab Mazmur ini sering dikaitkan dengan 5 kitab Musa atau Taurat sebagai simbolik peran kitab Mazmur dalam kehidupan ibadah Israel. Setiap pembagian pembawaan umat ke berbagai pengalaman emosional dan spiritual, dari ratapan dan pertobatan hingga pujian dan kemenangan. Jenis sastra kitab Mazmur merupakan karya sastra puisi Ibrani yang berisi berbagai jenis nyanyian, doa, ratapan syukur, dan kebijaksanaan. Pesan moral. Kitab Mazmur menyampaikan banyak pesan moral, termasuk kepercayaan dan ketergantungan penuh pada Tuhan, pentingnya pujian dan syukur, serta kesadaran akan keberdosaan manusia. Mazmur mengajarkan nilai-nilai seperti kesetiaan, pengampunan, kerendahan hati, dan kasih terhadap sesama serta keadilan.
kitab Mazmur menjadi sumber inspirasi dan ketenangan bagi umat beriman, menolong mereka untuk merenungkan kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam segala situasi hidup. Di sini saya akan menjelaskan pembagian dari kitab Amsal. Kitab Amsal merupakan salah satu kitab Perjanjian Lama dari Tanakh. Kitab Amsal ini merupakan kelompok kitab bagian dari kitab-kitab puisi pada Perjanjian Lama. Dan juga merupakan salah satu dari 3 kitab puisi dalam kelompok ke-7 pada Tawarik. Kitab Amsal ini adalah salah satu kitab yang mengajarkan tentang takut akan Tuhan, dan ajaran kitab takut akan Tuhan ini sangat baik ketika diajarkan pada kehidupan remaja pada saat ini. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang takut akan Tuhan, sama seperti kitab Amsal yang mengenai kitab yang takut akan Tuhan. Dan pesan utama dari kitab Amsal adalah membawa kebenaran kepada Tuhan dan ke dalam fokus yang tepat untuk memungkinkan kita melihat untuk melihat-lihat kehidupan melalui mata Tuhan. Sekian penjelasan dari pembagian kitab Amsal. Sampai jumpa.